Halo, perkenalkan nama saya Sony Sembiring dengan NIM 1930 2050 2044, mahasiswa jurusan Arsitektur Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai proses desain saya dalam mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 dengan tema merancang bangunan bermasa jamak namun menyatu dan memiliki fungsi jamak pada tapak yang memiliki keunikan. Nah, kita langsung saja ke dalam proses desainnya yang ada di sketchbook. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Di depan saya sudah ada sketchbook yang saya gunakan sebagai media untuk melakukan proses desain. Langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini berisi mengenai latar belakang dalam pengerjaan mendesain bangunan tersebut, ada rumusan masalah dan tema dalam merancang bangunan tersebut yang merupakan merancang arsitektur bermasa jamak namun menyatu dan memiliki fungsi jamak pada tapak yang memiliki keunikan. Ada juga studi literatur tentang rumah tinggal. Di sini ada tertera rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Ini merupakan pengertian rumah yang tertuang di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Di sini ada juga fungsi rumah menurut Turner, dan ada karakteristik rumah, dan ada jenis-jenis rumah tinggal. Dapat kita lihat di sini. Selanjutnya, yang merupakan fungsi kedua dari bangunan yang dirancang, yaitu merupakan tempat usaha, praktek dokter, dan apotik. Praktek dokter sendiri merupakan tempat praktek dokter, biasanya perorangan, baik itu dokter umum, dokter gigi, maupun dokter spesialis, yang biasanya terletak di rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang biasanya dilakukan di luar jam kerja dokter tersebut. Nah, ada juga apotik. Di sini dapat kita lihat fungsi-fungsi dari praktek dokter dan apotik itu. Ada juga fasilitas yang harus tersedia jika memiliki usaha praktek dokter. Kita harus menyediakan fasilitas berikut: ruang pendaftaran atau ruang tunggu, ruang konsultasi dokter, ruang administrasi, ruang tindakan, dan ruang farmasi. Dan ada juga kamar mandi atau WC. Di sini dapat kita lihat jenis-jenis dari dokter. Selanjutnya unsur-unsur ruang. Jadi kita menentukan unsur-unsur ruang yang akan kita gunakan. Berikut unsur-unsur ruang yang harus dimiliki dalam mendesain bangunan. Yang pertama, untuk rumah tinggal sendiri harus mempunyai teras, ruang tamu, dapur, ruang makan, kamar mandi, ruang tidur, ruang keluarga, ruang penyimpanan atau gudang, dan garasi. Karena sudah ada kriteria yang ditentukan dalam tugas ini. Selanjutnya, untuk praktek dokter sendiri harus ada ruang pendaftaran atau ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang administrasi, ruang tindakan, ruang farmasi, kamar mandi, atau WC. Berikut ada presiden bangunan yang saya ambil dari Vanna Venturi House yang merupakan karya dari arsitek Robert Venturi. Saya mengambil ini sebagai presiden untuk rumah tinggalnya. Di sini kita lihat dari lantai dasarnya tampak, dan lantai satunya ada tampak depan dan perspektifnya juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke presidennya. Di sini kita membandingkan objek presiden 1 dan objek presiden 2, sehingga
akhirnya kita dapat kesimpulan. Objek kategori yang dapat kita atau variabel yang kita bandingkan seperti program ruangnya, seperti ruang-ruang apa saja yang ada. Setelah itu organisasi ruangnya, pola sirkulasinya, bentuk dasar arsitektur, cara mengkomposisikan bentuk dasar arsitekturnya, cara mengkomposisikan bukaan pada fasadnya. Kemudian ada unity atau harmoni, ada balance yang sering kita sebut juga keseimbangan, dan ada hierarki. Nah, setelah memperhatikan hal tersebut, kita menentukan sivitas dari kategori yang sudah diberikan kepada kita saat pemberian tugas mata kuliah tersebut. Yang pertama itu ada ayah atau suami, jenis kelamin laki-laki, usianya 60 tahun dan pekerjaannya merupakan dokter. Yang kedua ada ibu atau istri, jenis kelaminnya perempuan, usianya 55 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Anak pertamanya merupakan jenis kelamin laki-laki, usia 18 tahun, pekerjaan pelajar. Anak kedua perempuan, usia 16 tahun, pekerjaan pelajar. Anak ketiga jenis kelamin laki-laki, usia 9 tahun, pekerjaan pelajar. Selain dari anggota keluarga tersebut, karena juga sebagai tempat usaha praktik dokter, jadi ada karyawan atau pegawai, bisa lelaki atau perempuan, usia tidak diketahui, pekerjaan tenaga medis. Bisa juga ada pasien, laki-laki atau perempuan, usia tidak diketahui dan pekerjaan tidak diketahui. Selanjutnya, program fungsional. Pada program fungsional ini, kita mengambil dari sivitas tadi. Yang pertama itu misalnya ayah, kita mencari aktivitas apa saja yang akan dilakukan ayah di dalam rumah dan ruang kerja dalam bangunan tersebut. Setelah kita menentukan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh ayah, maka kita akan mengetahui kebutuhan ruang apa saja yang diperlukan oleh ayah. Nah, dari aktivitas dan kebutuhan ruang yang dilakukan oleh ayah, jadi kita bisa mengetahui kebutuhan furniture apa saja yang diperlukan oleh ayah. Begitu juga dengan sivitas-sivitas yang lain. Nah, selanjutnya ada program rencana. Dapat kita lihat di sini tahapan dalam program rencananya. Sehingga akhirnya kita akan menghasilkan desain yang diinginkan. Dapat kita lihat ada program fungsional yang berisi aktivitas, sivitas, kapasitas, dan menghasilkan kebutuhan ruang. Ada program transformasi, sifat ruang, suasana utilitas yang menghasilkan zoning dan ke arah desain. Ada program arsitektural, di sini ada perencanaan ruangnya, vegetasi ruang dan sirkulasi. Nah, dari ketiga hal ini akhirnya kita akan menghasilkan sebuah desain. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang merupakan tempat site-nya. Berikut adalah foto udara Kota Palangkaraya dan posisi letak site atau posisi site terhadap Kota Palangkaraya. Dapat kita lihat di sini letaknya berada di sini yang saya tandai. Nah, berikut foto udara dengan jarak yang lebih jelas. Site sendiri berada di Jalan Barito dan Jalan Mentaya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekanraya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tapak berada di arah barat laut Bundaran Besar, Palangkaraya, dan posisinya tidak berada terlalu jauh.
Jadi dapat kita lihat sendiri berikut posisi site terhadap Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, selanjutnya kita masuk ke kondisi existing yang ada di sekitar site. Kita lihat di sini saya mengambil foto udara dengan media Google Earth. Nah, di sini dapat jelas kita lihat bagaimana kondisi jalan sekitar. Nah, berikut kondisi jalan sekitar di sekitar site. Jadi, site yang diapit oleh dua jalan dan di depannya ada persimpangan menyebabkan banyak kendaraan yang melewati site tersebut, sehingga dapat merupakan salah satu faktor penyumbang sumber utama kebisingan terhadap site. Tapi kondisi sekarang site masih memiliki banyak vegetasi di sekitar site atau di pinggir jalan, sehingga dapat meminimalisir masuknya kebisingan ke dalam site. Jadi vegetasi ini cukup membantu untuk mengurangi kebisingan ke arah site-nya. Nah, selanjutnya ada bangunan di sekitar site dan drainasenya. Bangunan di sekitar site masih belum terlalu ramai, tapi tidak terlalu sepi juga. Nah, kita lihat di sini beberapa rumah tetangga atau bangunan warga di sekitar site. Ada juga drainase di sekitar pinggir jalan. Dapat kita lihat di sini. Karena masih banyaknya lahan terbuka di sekitar site, jadi wilayah resapan air juga masih lumayan luas atau lumayan banyak, dan ditambah dulu dengan adanya drainase juga. Selanjutnya arah matahari. Arah matahari, berikut arah matahari terhadap site, posisi mataharinya. Ini merupakan arah terbit matahari. Jadi dapat kita simpulkan pada pagi hari matahari datang dari sini, dan sudah pasti ini merupakan wilayah timur dari site. Ini merupakan saat matahari berada tepat di atas bangunan site, yang merupakan siang hari. Dapat kita lihat di sini, dan ini merupakan arah matahari saat matahari terbit, yaitu sore hari. Jadi ini merupakan arah barat dari site. Selanjutnya kita masuk program ruang. Nah, setelah menentukan identitas ruang, maka kita akan menentukan aktivitas apa saja yang terjadi dalam ruang tersebut, sehingga kita dapat menentukan perabotan atau furniture apa saja yang diperlukan ruang tersebut. Setelah menentukan furniture apa saja yang dipakai, kita akan mencari siapa saja yang memakai ruang tersebut, sehingga kita dapat menentukan standar ruang tersebut. Dari standar ruang yang telah ditentukan, jadi kita bisa mengetahui kebutuhan dimensi ruang tersebut. Nah, dari sini kita dapat bisa menentukan standar ruang untuk ruang yang akan kita rancang pada desain bangunan tersebut. Kita lihat di sini teras, ruang tamu, dapur, dan ruang makan. Kita bisa mengetahui luas standarnya, jadi bisa menjadi sebuah patokan untuk mendesain. Ada ruang keluarga, kamar tamu, kamar tidur anak, dan lain-lain. Ini masih menentukan standar ruangnya, dan banyak karena ruangnya juga banyak. Nah, selanjutnya kita akan ke hubungan ruang. Di sini dapat kita lihat matriks hubungan ruangnya. Nah, di sini kita menentukan sebuah ruangan berhubungan atau tidak. Dapat dilihat di sini dari matriks tersebut
kita akan menyimpulkan sebuah ruangan berhubungan atau tidak. Nah, setelah kita bisa menentukan hubungan ruang, maka kita bisa menentukan sirkulasi ruangnya. Kita lihat di sini ada keterangan ayah warna biru tua, ibu warna biru muda, anak 1 hijau, anak 2 kuning, anak 3 emas, tamu coklat, karyawan hitam, dan pasien warna pink. Nah, kita lihat di sini sirkulasinya terlihat jelas di sini. Bagaimana masuk dari teras ke ruang tamu. Kita bisa mengetahui ini dari kebutuhan ruangnya tadi juga. Bisa kita lihat di sini. Dari warna-warnanya kita bisa mengetahui siapa yang melalui sirkulasi tersebut. Selanjutnya masih dalam sirkulasi ruang, sirkulasi ruang untuk lantai 2-nya dan sirkulasi ruang untuk praktek dokternya. Nah, selanjutnya dari sirkulasi ruang dan standar ruang tadi, akhirnya kita bisa menyusun sketsa block plan-nya. Ini masih sketsa dari block plan-nya. Saya masih memperkirakan letaknya dan kebutuhan ruangnya. Nah, ini sketsa denahnya. Dari blok plan tersebut kita bisa menentukan denahnya karena sudah tersusun di blok plan. Nah, ini saya masih merencanakan denah lantai dasarnya. Berikut rencana denah lantai 1-nya. Tapi ada juga saya sertakan rencana atapnya, tetapi masih belum pasti dipastikan karena masih dalam proses rencana. Berikut rencana denah praktek dokternya, berikut rencana atapnya, masih rencana ya. Nah, setelah itu saya membuat aksonometrinya bangunan. Bangunan akan menghadap kemana, bagaimana letaknya, bagaimana arah matahari, angin, arah kebisingan ke arah bangunan tersebut. Dapat kita lihat di sini bagaimana kita menyimpulkan letak bangunan yang baik, karena selain sebagai rumah tinggal, ini juga merupakan bangunan untuk tempat usaha praktek dokter. Jadi harus dipertimbangkan bagaimana letaknya agar mudah untuk pasien juga. Nah, berikut alternatif 2 untuk aksonometrinya. Saya melakukan perubahan letak dan arah bangunan dengan pertimbangan mana yang lebih baik untuk arah untuk rumah tinggalnya dan arah untuk pasien agar mudah mencari dan mengetahui tempat klinik atau praktek dokternya. Nah, di sini saya telah menyimpulkan atau mengetahui arah bangunan. Saya telah memilih dan saya memilih arah bangunan menghadap ke persimpangan yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Seperti di sini arah mataharinya, di mana posisi matahari sangat tengah hari dan posisi matahari saat terbenam. Berikut adalah arah utaranya bangunan, dan ada juga penanaman vegetasi di sekitar bangunan yang akan dibangun sebagai penghias, lalu memberikan hawa atau udara sejuk dan membantu meminimalisir angin kencang langsung ke vegetasi. Vegetasi juga bisa meminimalisir kebisingan dari luar site. Jadi bisa kita ketahui bahwa vegetasi juga sangat berperan penting dalam sebuah desain. Berikut alternatif arah bangunan atau bangunan menghadap ke arah mana. Jika bangunan menghadap ke arah persimpangan tersebut, maka akan menghadap ke arah matahari terbit. Jadi juga akan sangat berfungsi sebagai pencahayaan ke dalam arah rumah dan ke arah
ruang praktek dokternya. Karena kita ketahui juga cahaya juga sangat penting ke dalam sebuah rumah untuk memberikan suasana sehat dalam rumah tersebut dan segar, dan sehingga tidak memiliki kelembapan yang berlebihan. Berikut alternatif duanya menghadap ke arah Jalan Barito. Dapat jelas kita lihat di sini arah perbedaannya ya. Bagaimana letak bangunan tersebut. Nah, setelah itu saya bisa membuat site plan-nya. Kita lihat di sini. Ini si rencana untuk site plan-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke transformasi bentuk. Dapat kita lihat di sini, awalnya saya memikirkan bentuk balok yang disusun dua, atau balok yang terkesan seperti ditimpa. Setelah itu saya melakukan perubahan seperti dipotong, lalu ditambahkan lagi balok-balok lain di sisi kiri dan kanannya. Nah, lalu ada pemotongan lagi di arah baloknya untuk lantai duanya, sehingga saya bisa menghasilkan bentuk yang diinginkan. Berikut bentuk yang diinginkan. Selanjutnya set plan. Ini masih juga rencana set plan. Gambaran kasarnya, berikut parkiran dan vegetasi yang akan diperlukan untuk site-nya. Nah, berikut rencana denahnya. Ini merupakan rencana denah yang gagal ya. Saya masih kurang yakin di sini, jadi denahnya gagal. Nah, setelah memikirkan lagi, saya akhirnya bisa menghasilkan sebuah sketsa denahnya. Berikut sketsa denah yang telah saya desain. Letaknya dan posisi rumah tinggal dan ruang kliniknya. Lihat di sini menyatu ya. Ada garasi, gudang, dapur, ruang makan, kamar mandi, ruang tamu, ruang tunggu, apotik, ruang tindakan, teras, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat rencana sketsa denah untuk lantai satunya. Di sini ada kamar tidur ini merupakan balkon, ruang baca, ruang doa, ruang keluarga, kamar mandi, kamar tidur anak yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Di sini ada ruang baca, dan ini merupakan tangganya. Ini merupakan tampak atas untuk ruang praktek dokternya. Nah, selanjutnya adalah sketsa untuk atapnya, atau bisa kita bilang juga untuk rencana atapnya. Saya memikirkan sketsa seperti ini untuk atap yang akan saya desain. Setelah menentukan denah dan sketsa atap, saya akhirnya bisa menentukan bagaimana tampak bangunan tersebut. Berikut tampak depannya. Ini merupakan bangunan satu lantai untuk ruang praktek dokternya, dan ini merupakan bagian untuk rumah tinggalnya. Nah, ini merupakan gudangnya, dan ini merupakan teras untuk rumah tinggalnya, sedangkan ini teras untuk kliniknya. Berikut tampak belakangnya. Dapat lihat di sini. Ini merupakan gudang ini, dan ini merupakan terasnya. Selanjutnya adalah sketsa tampaknya. Ini tampak kiri. Nah, ini untuk teras rumah tinggalnya.
Ini garasi. Ini yang tadi kita bahas merupakan klinik dokternya. Terlihat di sini ini merupakan bangunan yang sama, tapi tampak yang berbeda. Terakhir adalah untuk potongannya. Ikut potongannya. Ini merupakan potongan AA-nya, dan ini potongan BB-nya. Seperti lihat kita sini, lantai 1 dan lantai 2-nya. Bagaimana rumah tinggal dan rumah tinggal yang terlihat menyatu dengan ruang praktek dokternya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Salam sehat dan terima kasih.